slideshow ya. Kita masuk pada materinya. Berikut adalah regulasi Bapak Ibu, regulasi tentang implementasi kurikulum Merdeka untuk pemilihan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebijakan berikut, termasuk dengan segala perangkat dalam kurikulum Merdeka itu kita mengacu pada regulasi yang ada di monitor Bapak Ibu atau di layar Bapak Ibu, yaitu ada Permendikbudristek nomor 5 tentang SKL, nomor 7 tentang standar isi, nomor 16 tentang standar proses, nomor 21 tentang standar penilaian, dan nomor 562 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, ini adalah 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah sering mendengar tentang kurikulum Merdeka ini mungkin sudah pernah mendengar ya, sudah mungkin sering membaca. Bahwasanya karakteristik utama kurikulum Merdeka kita itu adalah lebih kepada penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Jadi dari beberapa materi-materi yang dianggap terlalu luas kemarin, kita lebih memilih pada materi dalam konteks kedalaman. Jadi yang lebih kepada esensialnya. Pembelajarannya itu berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Ada yang kita sebut dengan rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pembelajaran yang lebih fleksibel untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Di samping itu kita mengenal ada istilah profil pelajar Pancasila ya, yang mana ada 6 dimensinya, itu berkomunikasi global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini semua adalah karakteristik utama daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berbicara sedikit tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum ya. Kerangka dasarnya itu adalah landasan utama dalam mengembangkan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kita juga itu mengarahkan pada kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakteristik yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kita juga dalam kurikulum juga mengatur tentang prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan penilaian, seperti struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang menjadi pokok-pokok pikiran atau poin-poin dalam kerangka dasar kita. Sementara dalam sistematika atau bagan atau gambaran umum ya tentang hubungan antara kerangka dasar kurikulum, contoh perangkat ajar dan kurikulum personal satuan pendidikan dapat dilihat dari gambar yang ada ini, ya, Bapak Ibu. Jadi tentu saja puncaknya itu adalah tetap tujuan pendidikan nasional ya. Namun di bawah tujuan pendidikan nasional langsung ditambah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mengacu pada 4 standar dalam merancang kurikulum, dan sampai nanti bagaimana pemerintah menetapkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nanti satuan pendidikan tinggal menerjemahkannya dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa kekasan dari kurikulum Merdeka? Kekasannya itu pada intrakurikuler itu kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran itu mengacu pada capaian pembelajaran. Kalau kurikulum terdahulu yang 2 kurikulum terakhir itu kita mengacu pada KIKD atau SKKD. Kalau yang ini kita mengacu pada capaian pembelajaran. Ada terminologi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa juga orang-orang menyamakan sebagai kokurikuler, tapi kita tidak menyebutnya kokurikuler, tetapi langsung menyebutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana ini adalah kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Khusus untuk muatan lokalnya lebih fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama itu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Ini mungkin sudah familiar ya bagi Bapak Ibu semua, karena ini yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun kemarin. Namun yang kedua ini agak sedikit ini, yaitu mulok itu dapat diintegrasikan
dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam merancang proyek itu Bapak Ibu juga boleh mengintegrasikan muatan lokal. Jadi tidak mesti harus berdiri sendiri sebagai mapel, boleh juga diintegrasikan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, boleh dikembangkan melalui mata pelajaran yang sifatnya berdiri sendiri. Nah, mungkin nomor 1 dan 3 ini sudah common ya, kita lakukan Bapak Ibu. Struktur kurikulum merdeka yang kita kenal saat sekarang yang Bapak Ibu baca di Kemendikbud 56 itu terdiri dari 2 ya, terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok umum berbasis profil pelajar Pancasila, dan yang kedua kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ya, sudah sering melihat struktur kurikulum yang kita tampilkan di Kemendikbud tersebut ya. Ya, yang membedakan itu adalah di muatan pemberdayaan dan keterampilannya, yang mana di keterampilan yang dulu itu ada wajib dan khusus. Sekarang wajibnya kita naikkan pada kelompok mata pelajaran umum seperti PJOK dan seni itu sendiri, dan keterampilan berdiri sendiri sebagai sebuah keterampilan, tidak ada lagi keterampilan wajib dan tidak ada lagi keterampilan khusus. Khusus untuk bahasa Inggris dan muatan lokal ini adalah sebagai mata pelajaran tambahannya. Alokasi waktunya itu di luar daripada total jam pembelajaran atau total SKK yang ada di tabel atau baris kanan paling bawah. Untuk jumlahnya ini tidak berubah ya, totalnya ini 7.884 ini sama dengan total SKK yang di kurikulum 2013 dan 2006 yang tidak ada perubahan. Yang membedakan di sini untuk kurikulum merdeka ini memberikannya dalam bentuk gelondongan per fase, dan kita tidak mengenal lagi istilah tingkatan di sini, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, tapi kita menggunakan sistem fase. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham tentang hal tersebut. Jadi khusus untuk bahasa Inggris dan muatan lokal tidak ditambahkan jamnya itu tidak termasuk dari 7.884 ini. Jadi kalau mau ditambahkan boleh ditambahkan, maksimal itu 2 jam pembelajaran. SMP juga sama ya, tidak ada perubahan yang signifikan, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan SD. Kemudian yang SMA ini ada sedikit perubahan pada kelompok mata pelajaran pilihan ya. Khusus untuk di Kemendikbud yang ada saat sekarang ini masih dibagi menjadi 3 kelompok mata pelajaran pilihan ya. Ada MIPA, IPS, dan bahasa. Namun di rancangan Kemendikbud yang sementara direvisi ini nanti mata pelajaran pilihan untuk IPA, IPS, dan bahasa itu nanti tidak ada lagi pengelompokannya. Nanti digabung menjadi 17 mata pelajaran pilihan. Jadi silakan peserta didik boleh mengambil 4-5 mata pelajaran tanpa harus berdasarkan pengelompokan. Tetapi bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu sangat penting untuk menentukan mata pelajaran apa yang mau dicapai, apa dipilih ya. Karena misalnya si A akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan S1 atau D3 atau D1, D2. Untuk MIPA misalnya, maka dia harus banyak-banyak mengambil mata pelajaran MIPA seperti biologi, kimia, dan fisika, dan mungkin 1 untuk mata pelajaran bahasa atau IPS. Demikian juga sebaliknya, kalau mungkin dia akan melanjutkan pendidikannya pada IPS, misalnya seperti sastra, hukum, ataupun ekonomi, boleh mengambil mata pelajaran yang lebih banyak itu adalah IPS atau bahasa. Nah, ini contoh pengorganisasian muatan pembelajaran dalam bentuk SKK ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah pasti, saya yakin sudah pada punya contoh ini. Kita skip saja ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini adalah gambaran umum yang akan saya coba paparkan satu persatu. Tadi kita sudah berbicara tentang kerangka dasar, kita juga sudah berbicara tentang struktur kurikulum, dan sekarang kita bicara tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu perlu menjadi pegangan penting dalam penyusunan itu adalah prinsipnya, prinsip pengembangan kurikulum.
karena ini yang membedakan dengan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada kurikulum sebelumnya. Yaitu pada prinsipnya untuk KOSPE ini, kurikulum satuan pendidikan ini, mungkin saya singkat-singkat aja Bapak Ibu ya, karena terlalu panjang terminologinya. Prinsip pada KOSPE ini yaitu berpusat pada peserta didik yang paling pertama itu, yang kedua itu kontekstual ya, harus sesuai dengan lingkungan dan konteks yang ada di sekelilingnya. Tentu saja yang esensial, yang sifatnya yang penting-penting saja. Di luar daripada itu mungkin ditambahkan sebagai lampiran saja. Ada 4 komponen penting yang kita akan bahas dalam KOSPE ini, nanti akan kita tampilkan pada slide selanjutnya. Dan tentu saja dia harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan berbasis data ya. Dan yang terakhir itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi tidak KOSPE kita ini tidak disusun lagi sama wakasek kurikulum bersama dengan kepala sekolah, tapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, organisasi mitra, dan peserta didik. Ini Bapak Ibu di layar Bapak Ibu di sini kan tampil proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana ini adalah tampilan untuk atau langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional bagi yang belum pernah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya pikir ini tidak mungkin ya. Saya pikir semua lembaga pendidikan yang ada saat sekarang, kecuali sekolah yang baru dirintis kemarin atau baru diresmikan kemarin mungkin baru membuat. Tetapi kalau sekolah yang sudah beroperasi lebih 2-3 tahun sampai seterusnya itu saya yakin sudah pernah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Jadi yang membedakan dengan yang belum dan yang sudah itu hanya pada bagaimana dia menyusun ulang. Kalau untuk karakter satuan pendidiknya, kalau yang baru memang mereka harus melakukan analisis konteks ya, analisis konteks, tetapi bagi yang sudah tetap melakukan analisis konteks, tapi hanya melakukan penyesuaian saja. Untuk yang baru mungkin di menyusun visinya mereka merumuskan, pengorganisasian mereka menentukan, perencanaan pembelajaran mereka menyusun, untuk pendampingan evaluasinya mereka lebih merancang. Tapi kalau yang baru lebih kepada hanya meninjau ulang saja. Khusus untuk rencana pembelajaran tetap harus disusun baru ya, disusun baru karena kenapa? Karena capaian pembelajaran kita kan saat sekarang itu sudah rencana pembelajaran kita sekarang itu kan berbasis pada capaian pembelajaran yang menjadi goals atau tujuan daripada pembelajaran, puncak daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Kalau kemarin kita menggunakan SKKD atau KIKD, sekarang tujuan akhirnya itu adalah capaian pembelajaran yang kita sebut dengan istilah capaian pembelajaran. Jadi mesti harus menyusun kembali rencana pembelajarannya. Dan di dalam rencana pembelajaran itu kita mengenal ada istilah lingkup satuan pendidikan dan lingkup kelas. Kalau di lingkup satuan pendidikan itu mungkin kita kadang mensinonimkan dengan silabus ya, tapi kalau dalam konteks kurikulum merdeka ini kita menyebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Dan untuk lingkup kelas biasa kita menyebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran, atau dalam kurikulum merdeka kita sebut dengan modul ajar. Nah, itu dua hal yang hampir sama ya. Baik Bapak Ibu, komponen yang pertama itu adalah analisis tentang karakteristik satuan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis konteks bagi yang belum pernah menyusun KTSP ya, belum pernah menyusun KOS. Namun bagi yang sudah menyusun KOS, mungkin tinggal melakukan penyesuaian terhadap data-data yang ada. Jadi pada prinsipnya ini dapat melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan, mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan pengumpulan, pengorganisasi, analisis, dan dokumen data, dan memilih informasi yang relevan dan menyimpulkannya untuk mengembangkan strategi atau solusi. Pengumpulan data ini atau pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, ataupun diskusi kelompok terkumpul. Jadi analisis karakteristik yang ada dalam kurikulum satuan pendidikan itu dilakukan dengan cara-cara atau prinsip-prinsip seperti ini.
Di dalam karakter satuan pendidikan itu juga nanti akan dijelaskan bagaimana karakteristik peserta didiknya, pendidikan tenaga kependidikannya, dan sosial budaya. Jadi tiga karakteristik itu menjadi sesuatu yang wajib dimasukkan dalam analisis karakteristik. Selebihnya itu additional aja, boleh ada, boleh enggak. Tetapi dalam panduan yang kita miliki, panduan penyusunan kos itu minimal harus menganalisis satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar situ. Khusus untuk tujuan komponen kedua, itu tadi komponen pertama Bapak Ibu ya. Di komponen kedua di kos ini ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi misi itu bisa berlaku untuk keseluruhan jenjang ya. Namun ketika sudah berbicara tujuan satuan pendidikan, yaitu secara jelas harus menyatakan aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi. Nah, dan di tujuan satuan pendidikan ini khusus untuk SMK itu adalah tujuan program kalian atau tujuan konsentrasi kalian. Nah, kalau di PKB atau SKB adalah tujuan program paket A, tujuan program paket B, dan tujuan program paket C. Dan tujuan ini harus menggambarkan sesuatu yang sesuatu yang ada hasilnya, istilahnya yang dapat terukur hasilnya, dan menggambarkan hasil dan dapat terukur. Jadi itu kata kunci di tujuan ini. Kadang kita salah menempatkan ya, kita bahasa atau kalimat di tujuan kadang kita masukkan di misi, kalimat misi kita kadang masukkan dalam tujuan. Jadi yang membedakan itu, misi itu adalah layanan apa yang akan kita berikan untuk mencapai visi, mungkin dalam bentuk kata kerja menyelenggarakan, melaksanakan. Tetapi kalau untuk suatu pendidikan ini tidak terikat pada kata kerja. Dia bisa dengan kata lain di luar kata kerja, seperti misalnya tercapainya, seperti itu ya, berkembangnya atau berkembang, meningkatkan, menumbuhkan, adalah hasil dari pendidikan. Itu yang kita sebut dengan tujuan pendidikan dan terukur. Kadang kita di beberapa kegiatan kami itu kadang beberapa satuan pendidik itu terjadi replacement ya, salah menempatkan. Kadang bahasa misi ditempatkan di tujuan, bahasa tujuan ditempatkan di misi. Itu jadi dua hal yang sedikit agak membingungkan. Tapi kalau kita paham bahwa tujuan itu adalah hasil, menggambarkan hasil, dan ada sesuatu yang terukur, maka kita pasti bisa dalam menentukan tujuan satuan pendidikan. Termasuk juga yang di sekolah luar biasa ya, tujuannya itu nanti di sini dibagi menjadi tujuan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sama juga dengan di kesetaraan ada program paket A, paket B, dan paket C. Karena saya yakin tujuan di program paket A itu tentu jauh berbeda dengan tujuan program di paket B. Jadi kita nggak boleh pukul rata tujuan pendidikan ketika PKBM kita menyelenggarakan 3 paket atau 3 program. Komponen ketiga ini pengorganisasian pembelajaran, Bapak Ibu ya. Dalam pengorganisasian pembelajaran ini kita harus mengorganisasikan 3 hal ini. Mengorganisasikan intranya, mengorganisasikan kokurnya atau kita sebut dengan P5, dan mengorganisasikan ekstrakurikulernya. Dalam intrakurikuler itu adalah pembelajaran berisi muatan pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Khusus untuk lembaga pendidikan asing, minimum ada 3 mata pelajaran harus ditetapkan dalam intrakurikulernya. Misalnya agama, bahasa Indonesia, dan Pancasila ya, itu tiga mata pelajaran wajib yang harus ada. Dalam pengorganisasian intrakurikuler, terlebih dahulu Bapak Ibu satuan pendidikan itu harus menentukan dulu pendekatan pembelajaran apa yang mau dipakai di satuan pendidikan itu. Kan pendekatan pembelajaran ditawarkan itu kan ada 4, ada yang sistem blok, integrasi, apalagi itu pendekatan mata pelajaran, dan pendekatan tematik. Nah itu dulu yang menjadi bahan diskusi satuan pendidikan, menentukan pendekatan pembelajarannya sebelum menyusun struktur kurikulumnya. Karena berdasarkan pendekatan pembelajaran kurikulum itu maka akan tergambarkan strukturnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan mapel ya strukturnya sama dengan yang sudah saya tampilkan tadi di atas. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan sistem blok, maka strukturnya berbeda dengan struktur yang ditampilkan di atas tadi.
Ada contoh-contoh pendekatan itu dalam struktur itu dalam panduan penyusunan KOS ya. Di pengorganisasian P5 juga Bapak Ibu harus menjelaskan memilih dimensi profil pelajar Pancasila apa yang mau difokuskan dan dicapai melalui tema apa. Tidak usah semuanya, karena kalau semuanya nanti takutnya bias. Jadi di satuan pendidikan boleh mengambil beberapa saja, tetapi itu menjadi fokus. Beberapa dimensi P3 maksud saya ya, tapi itu menjadi fokus. Dan itu digambarkan di dalam pengorganisasian P5. Dalam pengorganisasian P5 di komponen ketiga ini itu minimal menggambarkan kelasnya, ya ada kelas semester berapa, ada temanya apa, dimensinya yang mau dicapai apa, dan alokasi waktu atau waktu pelaksanaannya. Minimal menggambarkan itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak, secara gambaran umum saja. Namun nanti secara perencanaan pembelajarannya bisa dimasukkan di dalam komponen keempat perencanaan pembelajaran atau boleh ditambahkan dalam lampiran. Tetapi dalam pengorganisasian pembelajaran ini adalah gambaran umumnya saja. Jadi KOSP kita ini tidak terlalu tebal Bapak Ibu ya. Jadi semua yang esensial-esensial saja. Yang orang gampang baca, orang gampang ngerti, orang bisa langsung tahu, oh seperti ini gambarannya. Jadi tidak perlu menambahkan segala hal-hal yang sifatnya edisional atau komplementer ya. Seperti rujukan-rujukan regulasi lah, segala macam yang panjang. Bahkan termasuk kalender akademik kalau bisa masuk ke dalam lampiran itu sendiri. Jadi kospek kita batang tubuhnya itu tidak terlalu tebal-tebal amat. Belasan halaman sampai 20 halaman jadi cukup ya kayaknya. Ada juga pengorganisasian eskul, ini kita lewatkan aja nih Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini boleh dalam bentuk narasi, boleh dalam bentuk tabel. Bagaimana Bapak Ibu mengorganisasikan eskulnya di satuan pendidikan. Ini tadi yang saya sebut dengan pendekatan belajarnya. Sebelum menggambarkan atau menyusun strukturnya, Bapak Ibu harus pilih ini dulu. Karena berdasarkan pemilihan ini, maka struktur kurikulum Bapak Ibu itu akan mengacu pada pendekatan ini. Ya, kalau pakai struktur yang tadi di atas, pasti Bapak Ibu menggunakan pendekatan mata pelajaran, itu sudah otomatis. Nah, kalau pendekatan tematik beda lagi strukturnya, gambaran atau tabelnya, integrasi juga maupun dalam waktu sistem blok. Semua pendekatan ini contoh-contoh strukturnya bisa Bapak Ibu lihat di pendekatan di panduan KOS ya. Silakan baca KOS-nya. Komponen keempat, ini adalah komponen inti terakhir ya, selain 3 komponen inti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu di dalam komponen perencanaan pembelajaran itu ada ruang lingkup satuan pendidikan Bapak Ibu, dan ada ruang lingkup kelas. Untuk ruang lingkup satuan pendidikan di batang tubuh KOS Bapak Ibu itu digambarkan saja bagaimana satuan pendidikan menurunkan satu contoh mata pelajaran dengan cara memberikan satu contoh bagaimana sebuah CP itu diturunkan dalam bentuk ATP atau alur tujuan pembelajaran. Itu untuk ruang lingkup satuan pendidikan saya, karena tuntutannya itu. Jadi tidak perlu menuliskan atau mengcopy paste semua teori-teori yang ada di panduan ya, di panduan PPA dimasukkan di situ hanya untuk menambahkan isinya. Saya pikir itu tidak perlu. Yang kita lakukan dalam perencanaan pembelajaran memberikan satu contoh bagaimana apakah satuan pendidikan paham menurunkan CP itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Satu mapel aja. Kemudian untuk ruang lingkup kelasnya, mengambil dari satu mapel yang sama dengan ruang lingkup satuan pendidikan, misalnya ruang lingkup satuan pendidikan mengambil mata pelajaran Pancasila, ruang lingkup kelasnya juga sebaiknya mata pelajaran Pancasila. Karena di ruang lingkup kelas ini mengambil salah satu tujuan atau salah satu ATP, salah satu tujuan yang ada di ATP maksud saya, itu kemudian kita turunkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran pada konteks ruang lingkup kelas, atau kita sebut juga sebagai modul ajar. Jadi bagaimana di ruang lingkup kelas ini kita menyusun sebuah RPP ya, begitu kasarnya, sebuah modul ajar berdasarkan tujuan yang ada atau sudah kita susun di ruang lingkup satuan pendidikan ini. Jadi hierarkinya jelas Bapak Ibu. Jangan buat di ruang lingkup satuan pendidikan mata pelajarannya matematika, ruang lingkup kelasnya mata pelajaran Pancasila. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kita nggak melihat alurnya. Seperti yang digambarkan di tabel 4 tabel di bawah ini, 4 kotak di bawah ini. Sebenarnya yang kita ingin sampaikan itu bagaimana satuan pendidikan itu paham sebenarnya tentang CP itu sendiri.
Kemudian setelah mereka paham itu, mereka bisa merumuskan tujuan pembelajarannya berdasarkan CP itu. Dan bagaimana kemudian menyusunnya dalam bentuk alur, bisa dalam bentuk deduktif, scaffolding, hierarki, prosedural, dan satunya apa itu saya lupa, nanti kita lihat di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian merancang pembelajaran. Jadi ada proses, jadi dalam perencanaan pembelajaran ini, proses ini yang sebenarnya ingin dibangun. Apakah satuan pendidikan paham? Nah, contohnya itu adalah sebagai representasi saja dari mata pelajaran, dari seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah, di satuan pendidikan itu. Kita pakai satu contoh saja. Tetapi di lampiran wajib memberikan beberapa contoh lagi, 4-5 mata pelajaran cukuplah di lampiran ya. 4-5 contoh ATP, 4-5 contoh RPP atau modul ajar. Jadi tergambarkan tingkat pemahaman satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran. Itu yang mau disasar sebenarnya. Ini adalah komponen yang sifatnya kalau orang Islam mungkin bilang sunnah ya. Boleh ada, boleh enggak. Di dalam Kemendikbud juga ini tidak ada sebenarnya. Tetapi dalam panduan ini ada, dan kalau saya menyarankan juga sebaiknya ada ya. Karena ini adalah untuk mengukur sejauh mana kurikulum operasional satuan pendidikan itu kita dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita susun atau rencanakan. Jadi evaluasi, jadi pendampingan dan pengembangan profesional itu tidak lain sebenarnya adalah tindak lanjut daripada evaluasi itu sendiri. Jadi yang penting Bapak Ibu melakukan evaluasi. Tapi ini sebenarnya di dalam Kemendikbud tidak dituliskan boleh ada, boleh enggak. Tetapi kami disarankan sebaiknya ada ya. Ini prinsip-prinsipnya, nanti Bapak Ibu tinggal baca aja sendiri ya. Kemudian kita masuk kepada ini, penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi tadi dalam IKM itu kita sudah bicara tentang struktur, kerangka dasar, kosnya. Sekarang kita bicara tentang perencanaan pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka kita ini, kita mengenal ada istilah capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi pembelajaran harus dicapai peserta didik di setiap fase, dimulai dari fase fondasi atau PAUD sampai kepada fase F di jenjang pendidikan menengah. Jadi kalau di PAUD kita sebutnya fase fondasi ya Bapak Ibu. Kalau untuk SD kelas 1, kelas 1-2, fase A, kemudian demikian seterusnya sampai fase F. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan istilah ini ya, dengan penjenjangan ini. Bapak Ibu yang sudah pernah menyusun CP, mungkin beberapa dari teman-teman kita di sini sudah pernah menyusun CP ya, khususnya yang terlibat kemarin dalam penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan ya. Teman-teman dari pendidikan kesetaraan, ada beberapa praktisi sudah pernah menyusun CP. CP yang kita susun kemarin itu adalah CP pemberdayaan dan keterampilan ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan menyusun CP pasti tahu isi atau komponen-komponen apa yang ada dalam CP itu. Yang pertama itu ada rasionalnya ya, ada rasional dari CP itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu ingin menyusun sebuah capaian pembelajaran untuk program keterampilan, karena yang kami susun kemarin itu baru 9 program ya, tidak mungkin mengakomodir kata Pak Posi sekitar ratusan program keterampilan. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada yang memiliki keterampilan apa program keterampilan di satuan pendidikan, namun belum dalam bentuk capaian pembelajaran, maka Bapak Ibu tidak boleh menggunakan itu kalau menggunakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu harus merubahnya itu dalam konteks capaian pembelajaran. Karena di keterampilan itu sendiri dan pemberdayaan itu sendiri nanti kita ajarkan atau kita laksanakan dalam bentuk proyek P5. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu melaksanakan proyek P5 ketika Bapak Ibu belum menyusun capaian pembelajaran untuk keterampilan yang Bapak Ibu mau laksanakan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu dari 9 keterampilan yang kita sudah susun kemarin bersama teman-teman itu, kalau ada di situ ya ada di situ misalnya tata boga, tata busana, office, robotika, dan itu ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tinggal mengadopsi aja, mengadopsi dan mengadaptasi aja CP itu. Tapi kalau enggak, belum ada, Bapak Ibu wajib menyusun CP. Nah, komponen CP ini ada rasional ya, jadi nanti ketika menyusun CP
dibuat menjadi 5 bagian besar. Ada rasional mata pelajaran, itu tentang mapel itu sendiri, terkait dan keterkaitan mapel itu dengan profil pelajar Pancasila. Ada tujuan mata pelajaran, tujuan yang harus peserta didik dapatkan atau capai melalui pelajaran tersebut. Ada karakteristik mapel yang berisi tentang deskripsi umum dan elemen-elemen atau strand atau area dalam mapel tersebut. Kemudian ada capaian dalam capaian dan capaian dalam setiap fase menurut elemennya, berdasarkan elemennya. Ada juga capaian fase secara keseluruhan, misalnya fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Ini adalah komponen-komponen besar yang harus ada dalam capaian pembelajaran Bapak Ibu ketika menyusun capaian pembelajaran. Dan untuk ketika Bapak Ibu menyusun capaian pembelajaran untuk program keterampilan, kita sudah menyusunkan panduannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat panduan penyusunan CP keterampilan pada pendidikan restoran. Ada panduannya. Ini Bapak Ibu, kita di sini kita juga harus memahami ya bagaimana sih bentuk dalam CP itu sendiri. Prinsip penyelesaian CP itu disusun menggunakan pendekatan konstruktivisme, ya, di mana pengetahuan itu dibangun berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Konsep memahami dalam CP itu ada dalam CP itu bukan seperti konteks memahami dalam taksonomi Bloom, Revis Anderson, ya, bukan seperti itu. Jadi konteks memahami dalam CP yang ada dalam CP itu konteks yang lebih abstrak, lebih umum dan lebih general. Ketika itu nanti diturunkan dalam tujuan pembelajaran, boleh kita turunkan dengan menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi Huygens atau taksonomi yang satunya itu nanti kita lihat, saya lupa. Jadi boleh seperti itu. Jadi memahami dalam CP itu bukan memahami C2 pada taksonomi Bloom, ya, bukan seperti itu Bapak Ibu, tetapi memahami dalam konteks yang lebih besar, konteks yang lebih dalam. Jadi jangan terpaku ketika memahami membaca sebuah CP dengan kemudian menemukan kompetensi yang di awalnya itu dimulai dengan kata memahami. Jangan langsung mengacu kepada taksonomi Bloom. Jadi bukan seperti itu. Di dalam CP juga kita mengenal ada istilah elemen, ya. Di setiap CP suatu mapel itu memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi. Bisa juga yang kita sebut juga sebagai strand, bisa juga sebagai area, tetapi dalam CP ini kita sebutnya sebagai elemen, ya. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri-sendiri dan saling menunjang untuk mencapai pemahaman dituju. Misalnya saja nih, untuk capaian pembelajaran matematika, elemennya itu ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Misalnya untuk bahasa ada elemen menyimak, membaca, memirsa, berbicara, memperhatikan, dan menulis. Itu adalah elemen-elemen, adalah bagian besar yang ada di dalam mata pelajaran itu. Bisa kita sebut strand atau area. Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran penilaian, tadi kita sudah memahami CP, ya Bapak Ibu, ya. CP itu kita sudah jelaskan tadi. Sekarang kita menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana menganalisis CP yang kemudian disusun dalam bentuk TP dan atau alur tujuan pembelajaran, ya. Ini adalah strategi atau proses perancangan kegiatan pembelajarannya. Dalam merancang pembelajaran, ya, pendidik itu dapat mengembangkan sepenuhnya ATP dan atau perencanaan pembelajaran. Jadi pendidik bisa menentukan atau mengembangkan sendiri sepenuhnya ATP-nya. Boleh juga mengembangkan ATP itu berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. Boleh juga menggunakan contoh yang sudah disediakan. Jadi kalau nomor 3 ini menggunakan contoh yang disebutkan betul-betul mengadopsi, ya. Kalau nomor 2 ini pendidik itu mengadaptasi bahasanya.
Kalau yang nomor 1 ini betul-betul pendidik itu sudah mandiri, sudah paham, dan dia merancang alur tujuan pendidikannya sendiri. Jadi pendidik itu menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ini 4 tabel ini seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari memahami CP, merumuskan tujuan, menyusun alur tujuan, kemudian merencanakan pembelajaran. Merancang pembelajaran, menyusun alur tujuan atau tujuan itu bisa menggunakan tiga pendekatan itu atau 3 strategi. Boleh adaptasi, adopsi, atau mengembangkan sendiri. Tujuan pembelajaran atau TP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Jadi itu definisi daripada alur tujuan pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu ya. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, itu kan biasanya komponennya ada 2 ya. Sama dengan kompetensi dasar kita yang kemarin, komponennya ada 2. Yaitu yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah lingkup materi. Itu aja. Misalnya kompetensinya memahami lingkup materinya adalah proses fotosintesis. Misalnya seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya memahami proses fotosintesis pada tumbuhan atau pada tanaman. Jadi kompetensinya adalah memahami, lingkup materinya adalah proses fotosintesis, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi silakan menyusun tujuan pembelajarannya berdasarkan 2 komponen ini. Selalu dimulai dari kompetensi dan diakhiri oleh materinya. Sementara kriteria ATP itu sendiri itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. ATP juga itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran. ATP juga menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Nanti kita lihat bagaimana strategi-strategi atau pendekatan apa yang akan kita pakai dalam menyusun ATP pada slide berikutnya. Di merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dari tadi, ketika Bapak Ibu akan merumuskan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu boleh menggunakan 3 taksonomi ini. Boleh taksonomi Bloom, Revise, Anderson, boleh taksonominya Wiggins ya, 6 aspek pemahaman, boleh taksonomi Marsano. Nanti kita akan bahas satu persatu taksonomi tersebut ya. Untuk taksonomi Bloom itu sendiri ya, Revise Anderson, Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ini ya, yang kita pakai di 13 kita kemarin. Mulai dari mengingat, memahami, mengalami, analisis, menganalisis. Jadi dari capaian pembelajaran itu, Bapak Ibu yang ada, yang Bapak Ibu lihat, dari capaian pembelajaran yang ada di mapel-mapel, Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran, boleh menggunakan taksonomi ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu ketika menyusun CP, jangan menggunakan 3 taksonomi ini. Nah, ya, gitu. Jadi ketika, karena CP itu adalah goals yang lebih abstrak ya, goals yang lebih umum, general. Tetapi kalau untuk tujuan ini, goal yang lebih sedikit, bukan goals, tapi dia objektif. Dia lebih terukur. Boleh menggunakan taksonomi Bloom, Revise, Anderson dengan C1 sampai C6. Nah, ini boleh juga menggunakan taksonomi Wiggins ya. 6 aspek pemahaman. Ini adalah 6 aspek pemahamannya. Mulai dari explanation, interpretation, ya, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Berikut adalah contoh-contoh itu, misalnya interpretasi itu, misalnya ini dalam bahasa Indonesia ya, menggunakan taksonomi Wiggins, misalnya mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dari puisi tersebut. Itu bisa kita sebut sebagai interpretasi. Kalau aplikasi misalnya membacakan, menuliskan, seperti itu kan, mendeklamasikan atau membuat karya, boleh. Itu adalah semuanya aplikasi. Melakukan perspektif itu mungkin melakukan beda puisi melalui diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian empati itu menaruh diri pada posisi untuk merasakan posisi, menaruh diri di posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi yang dirasakan penulis puisi dan dituangkan dalam media yang berbeda, itu empati. Jadi begitu menginterpretasikan 6 aspek pemahaman Wiggins tadi. Kalau untuk taksonominya Marsano itu dimulai dari
mengingat kembali, pemahaman, analisis, pemanfaatan, metakognisi, dan sistem diri. Ini hampir sama dengan taksonomi Bloom ya, hanya perbedaan istilah aja dalam level kognisinya. Bagaimana strategi tujuan dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran yang efektif? Yang pertama itu, teknik pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Jadi lihat baik-baik CP-nya, langsung rumuskan tujuannya melalui CP yang ada itu. Teknik kedua itu bisa merumuskan CP dengan menganalisis kompetensi-kompetensi apa yang ada dalam CP itu. Akan ada dalam CP itu ada beberapa kompetensi yang ada dalam situ. Dan bagi juga dengan lingkup materi yang ada dalam situ. Jadi tinggal memasangkan kompetensi dan lingkup materinya. Dan boleh juga menggunakan teknik ketiga itu, misalnya merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Misalnya kalau di bahasa itu kita mengenal elemennya itu ada elemen produktif dan produktif itu misalnya berbicara dan menulis. Jadi dua elemen itu boleh disatukan menjadi satu tujuan pembelajaran, membaca dan menulis. Misalnya menyusun teks deskripsi secara lisan dan tulisan. Itu kan sudah termasuk menulis dan berbicara di situ. Jadi menggabungkan dua atau lebih elemen untuk menyusun tujuan pembelajaran. Bagaimana cara menyusunnya itu dengan menggunakan 6 pendekatan yang ada ini, seperti yang saya contohkan tadi ya, seperti saya sebutkan, ada yang mengurutkan ATP itu dari abstrak, dari konkret ke yang abstrak, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya memulai pengajaran itu menjelaskan tentang benda geometris atau konkret, kemudian nanti tapi terlebih dahulu atau sebelumnya mengajarkan teori objek geometri tersebut secara abstrak. Jadi pola pembelajarannya itu dimulai dari yang abstrak, dari yang konkret ke yang abstrak. Boleh juga menggunakan pendekatan deduktif, misalnya mengajarkan dulu tentang konsep database, kemudian mengajarkan tentang tipe database ya. Boleh juga dari yang mudah ke yang sulit, misalnya kita bagaimana menyusun ATP itu dari yang mudah ke yang sulit, misalnya mengeja dulu kata-kata pendek dalam kelas bahasa, kemudian mengajarkan kalimat-kalimat yang lebih panjang atau kata-kata yang lebih panjang. Jadi diajarkan dulu kata-kata pendek, kemudian diajarkanlah kata-kata yang panjang atau kalimat yang lebih panjang. Boleh juga mengurutkannya dalam bentuk hierarki, misalnya siswa perlu belajar dulu tentang penjumlahan sebelum mereka belajar tentang perkalian. Itu adalah hierarki. Boleh juga mengurutkan berdasarkan prosedural, ya, misalnya ketika melakukan penelitian harus dimulai dulu dari hipotesis, kemudian menentukan tipe teks yang akan digunakan, memeriksa asumsi, menjalankan dalam sebuah perangkat statistik. Prosedural. Boleh juga misalnya seperti contoh, misalnya cara membuat kue ya, itu juga adalah prosedural. Misalnya dengan pertama-tama harus disiapkan dulu bahannya, disiapkan medianya, disiapkan bahan-bahan campurannya, kemudian diadon, kemudian dimasukkan ke oven sampai disajikan. Itu secara prosedural ya. Boleh juga dalam bentuk scaffolding ya, urutannya dalam bentuk scaffolding, misalnya untuk mengajarkan anak berenang, tidak ujuk-ujuk lantas bisa berenang, mungkin mereka terlebih dahulu diajarkan dulu cara untuk mengapung. Itu adalah scaffolding atau tangga ya, tangga-tangga yang harus diajarkan. Sama juga misalnya mengajarkan anak bermain gitar, tidak tiba-tiba langsung memberikan ini kunci G, kunci A, kunci C, tapi mengajarkan dulu cara memegang gitar, cara memetik tali gitar itu, seperti itu. Ada scaffolding, ada tangga-tangga yang harus dilalui. Boleh pakai seperti itu. Maksud saya boleh pakai 6 cara pengurutan ini untuk mengurutkan ATP-nya. Silakan Bapak Ibu pilih saja sendiri yang mana lebih sesuai dengan karakteristik mahasiswa masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi tuntas tentang perencanaan pembelajaran ya.
Sekarang kita akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di dalam Kemendikbud 56 itu sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan P5 itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan ya. Proyek ini dirancang terpisah dari intrakurikuler ya. Tujuan muatan dan kegiatan pengajaran tidak harus dikaitkan dengan tujuan mata pelajaran intrakurikuler dan dapat melibatkan masyarakat. Namun dalam konteks kita, dalam konteks pendidikan kesetaraan kita ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah bentuk pembelajaran daripada program pemberdayaan dan keterampilan. Jadi tentu saja kita tetap harus mengacu pada capaian pembelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Meskipun tujuan utama dari P5 sebenarnya adalah untuk menumbuh kembangkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetapi dalam konteks kesetaraan kita boleh menguatkan kompetensi CP yang ada dalam CP pemberdayaan dan kompetensi yang ada dalam CP keterampilan, dan tentu saja ya karakter profil pelajar Pancasilanya adalah tujuan utama. Ini adalah pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan dalam melaksanakan proyek P5 ini. Ada Kepala Satuan Pendidikan, ada pendidik, peserta didik. Jadi silakan Bapak Ibu baca sendiri dalam panduannya ini ya. Ini saya hanya membacakan siapa-siapa saja. Ada Dinas Pendidikan, ada pengawas, komite sekolah, masyarakat untuk. Jadi ini dalam merancang P5 tersebut, Bapak Ibu boleh menghadirkan stakeholder ini, pemangku kepentingan dalam merancang itu. Merancang P5. Prinsip pengembangan P5 ini sendiri itu ada yaitu pertama holistik ya, tentu saja menyeluruh, kontekstual itu lebih kepada hal-hal yang ada di sekeliling peserta didik ya, tentu saja berpusat pada peserta didik dan sifatnya eksploratif ya, berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang lebih belajar yang lebih luas dan proses pengembangan diri serta inquiry. Artinya lebih eksploratif dalam melaksanakan pembelajarannya. Boleh menggunakan sumber media dan model pembelajaran apapun yang ada atau sumber belajar apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi lebih eksploratif sifatnya. Bapak Ibu, ini contoh tahapan perencanaan proyek P5 itu sendiri ya. Kita di sini ada 5 tahapannya. Ada alurnya ada 5 ya, mulai dari membentuk tim fasilitator. Nanti kita jelaskan satu persatu saja ya. Dari 5 itu kita membentuk dulu pertama tim fasilitator ya, di mana tim fasilitator P5 ini berasal dari satuan pendidikan itu sendiri ya. Pimpinan satuan pendidikan menentukan koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman dalam mengembangkan atau mengelola pembelajaran berdasarkan proyek ya. Apabila mempunyai SDM yang cukup, koordinator proyek sekolah dapat membentuk koordinator di level kelas. Jadi ada lagi koordinator di level kelas ya. Nah, kalau misalnya SDM-nya cukup. Kalau misalnya satu orang koordinator kelas dan satu orang koordinator kelas 2 dan seterusnya. Jadi setiap kelas ada koordinator proyek. Boleh seperti itu ya, kalau SDM-nya cukup. Pimpinan satuan pendidikan bersama koordinator proyek itu memetakan pendidik dari setiap kelas. Apabila SDM-nya terbatas, perwakilan dari masing-masing kelas untuk menjadi tim fasilitator proyek. Artinya pendidik dari setiap kelas itu boleh menjadi fasilitator dari setiap proyek yang ada di setiap kelas. Koordinator mengumpulkan atau memberikan arahan kepada fasilitator proyek untuk merencanakan dan membuat modul proyeknya bagi setiap kelas atau setiap fase. Jadi koordinator ini yang yang istilahnya sebagai pucuk pimpinan dalam mengorganisasikan
P5 ini sendiri. Jadi koordinator ini mungkin bisa dibantu dengan koordinator di level setiap kelas. Kemudian yang kedua, langkah keduanya itu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Di sini kita bagi menjadi tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Tahap awal itu mungkin satuan pendidikan itu dipancing dengan pertanyaan pemantik, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kalau dia di bawah 50%, berarti masuk pada kategori tahap awal ya. Nah, kemudian ini adalah semua pertanyaan pemantik untuk mengukur satuan pendidikan itu sebenarnya berada di tahap apa, di tahap berkembangkah apa di tahap lanjutan. Kalau di tahap lanjutan tentu saja ini lebih komplit ya, lebih komplit dari segi daya dukung untuk menyusun P5-nya itu sendiri. Jadi identifikasi satuan pendidikan ini dikategorikan menjadi 3 tahap ini dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini ya. Kemudian langkah ketiganya itu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyeknya. Ya, yaitu pemilihan dimensi. Tim fasilitator kepala satuan pendidikan menentukan dimensi P3 apa yang menjadi fokus yang akan dikembangkan. Dan seperti saya katakan dari tadi, ada 6 dimensi, tetapi perlu ada beberapa fokus ya, fokus khusus yang harus disasar oleh satuan pendidikan. Minimal mengambil 2-3 dimensi yang menjadi fokus dan dikerjakan melalui tema apa. Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi atau yang berkaitan dengan visi misi satuan pendidikan tersebut. Disarankan memilih 2-3 dimensi yang relevan ya, yang menjadi fokus sasarannya, sasaran proyek tersebut. Sebaiknya jumlah dimensi Popli Pajak Pancasila dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar pencapaian proyek jelas dan terarah. Seperti yang saya katakan tadi, dalam sebuah proyek, misalnya satu proyek pemberdayaan misalnya, atau satu proyek tata boga atau hibrid pemberdayaan dan tata boga, itu tidak perlu terlalu banyak dimensi yang disasar. Memilih 2 saja atau 3 saja dari dimensi yang mau disasar. Penentuan dimensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penentuan elemen dan subelemen. Ini bisa dilihat elemen dan subelemen itu ada di panduan pengembangan P5 itu sendiri, ada dalam panduan. Apabila satuan pendidikan sudah berpengalaman ya menjalankan kegiatan berbasis proyek ini, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika satuan pendidikan itu sudah sangat familiar dengan proyek P5 ini, boleh menambahkan dimensi-dimensi yang lainnya. Jadi bukan 2-3 saja, mungkin saja boleh nama-namanya masuk ke dalam situ, dalam sebuah proyek. Tema-tema yang ada dalam P5 ini yaitu Bapak Ibu pasti sudah tahu semua ya, ada kearifan lokal, ada rekayasa, kelulusan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup, bangunan suara demokrasi. Berdasarkan tema-tema yang ada ini yang ditawarkan ini, Bapak Ibu tinggal melihat misalnya proyek pemberdayaan atau proyek keterampilan, yang mana yang cocok kegiatan pembelajarannya dikaitkan dengan 7 tema ini. Jadi tidak sekedar mengambil tema saja. Misalnya kalau temanya tata boga ya misalnya, topiknya penjualan makanan dengan secara offline dan secara online, misalnya seperti itu ya. Boleh mengambil misalnya tema kewirausahaan, nah seperti itu. Jadi penentuan tema ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran atau programnya ya, program pemberdayaan atau keterampilan kita. Ini Bapak Ibu, ini adalah pengalokasian atau pilihan waktu pelaksanaan proyek. Nah, Bapak Ibu boleh melakukannya dengan berbagai pendekatan blok ya, ada yang disebut blok harian, ada blok mingguan, ada blok bulanan, ada blok semester. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan pendekatan atau pemilihan waktu pelaksanaan proyek ini. Yang jelas dia pelaksanaan proyek ini sendiri itu harus terpisah dari kegiatan intrakurikuler ya, yang nggak boleh dicampurkan dengan intrakurikuler. Misalnya blok harian ya, mungkin di setiap Jumat tidak ada mata pelajaran yang lain diajarkan selain proyek, yaitu blok harian ya, misalnya memilih satu hari
kemana tidak ada mata pelajaran yang lain diajarkan di situ selain proyek. Boleh juga di akhir setiap mata pelajaran, boleh diantar atau diseling 1 atau 2 mata pelajaran. Boleh juga dengan blok mingguan, memplot ya, memplot 2 minggu berturut-turut atau 3 minggu berturut-turut, tidak ada mata pelajaran yang lain diajarkan selain proyek. Boleh seperti itu, boleh juga per semester. Jadi misalnya semester 1 proyeknya itu proyek pemberdayaan dan tata boga semester 1, jadi 2 proyek ya untuk PASE misalnya. Nanti di semester 2 ada 1 proyek lagi, proyek keterampilan lain, misalnya proyek tata busana. Jadi ada 3 proyek dalam 1 tahun, itu boleh menggunakan blok semester, boleh seperti itu. 2 di 1 semester, boleh juga 1 di semester, jadi totalnya ada 3 proyek dalam 1 tahun. Ini contoh pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Ini juga dapat kita jadikan dijadikan sebagai contoh ketika akan menggambarkan pengorganisasian proyek P5 di dalam pengorganisasian pembelajaran dalam kos kita. Di bagian 3 tadi ada pengorganisasian P5, boleh menggunakan seperti ini. Tapi ini mungkin kurang ya kelasnya semester berapa, tinggal ditambahkan. Di bawah alokasi waktu mungkin ada kelas berapa, dilaksanakannya di semester berapa. Misalnya ada proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 1 dimensinya berkebinekaan global, temanya misalnya kearifan lokal, alokasi waktunya 100 JP atau mungkin 4 SKK. Kemudian ada kelas berapa, fase apa, kemudian di bawahnya alokasi waktu lagi ada semester berapa, dan kapan dilaksanakannya. Ya kapan dilaksanakannya itu ya di semester berapa itu ya, atau menggunakan blok harian kah, blok mingguan kah, atau mungkin blok semester kah, silakan saja. Jadi ini boleh dijadikan sebagai tabel ini boleh dijadikan sebagai gambaran pengorganisasian P5 dalam pengorganisasian pembelajaran yang ada dalam kos ya. Pengorganisasian pembelajaran yang ada dalam kos tadi kan kita ada 3, intra, P5 dan ekstra. Khusus untuk P5 boleh menggunakan ini sebagai contohnya. Tapi tinggal menambahkan kelasnya, semesternya, dan kapan dilaksanakannya. Bagaimana cara menyusun modul atau rencana pelaksanaan proyek pengembangan program Pancasila? Yaitu boleh Bapak Ibu mengadaptasi model yang sudah ada, ya, artinya yang sudah disiapkan pemerintah. Sudah ada beberapa contoh modul proyek, dan boleh juga membuat modul secara mandiri. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita di pendidikan kesetaraan, modul kita ini kan memang belum ada sama sekali untuk P5 ini ya. Contohnya juga baru 1 di panduan P5 kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat modul sendiri atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri untuk P5, Bapak Ibu itu harus menurunkan CP-CP itu dulu dalam bentuk KTP ya. Itu dulu yang pertama-tama Bapak Ibu lakukan. Jadi pemberdayaan dan keterampilan itu CP-CP-nya diturunkan dulu dalam bentuk KTP, sehingga jelas hierarkinya, jelas alurnya. Kemudian dari ATP itu atau dari tujuan itu, kemudian kita turunkan dia dalam bentuk modul atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Komponen modul itu seperti ini, minimal terdiri dari 3 aspek komponen ini ya. Harus ada tujuan, harus ada aktivitas, dan harus ada asesmen. Lebih daripada komponen ini juga boleh saja, tetapi komponen wajibnya ini 3, ada tujuan, ada aktivitas, dan asesmen. Itu komponen modul atau komponen RPP-nya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin menyusun sendiri. Dalam konteks kesetaraan, program pemberdayaan dan keterampilan kita itu otomatis berbasis profil pelajar Pancasila dalam bentuk P5 ya Bapak Ibu. Jadi program pemberdayaan keterampilan itu dilaksanakan dalam bentuk P5. Pelaksanaan proyek itu dapat dilakukan secara terpisah ataupun hibrid. Jadi pemberdayaan sendiri proyeknya, keterampilan sendiri proyeknya, boleh juga dilakukan secara hibrid. Hibrid artinya ada 2 tujuan pembelajaran yang digabungkan menjadi digabungkan dalam 1 kegiatan pembelajaran.
tujuan pembelajaran pemberdayaan, dan tujuan pembelajaran keterampilan. Digabungkan dua tujuan tersebut dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam contoh P5 ya, panduan P5 kita itu disuguhkan beberapa alur ya, sequence dalam menyusun P5, tetapi kita lebih condong memilih contoh yang ketiga. Jadi yang kita contohkan itu adalah contoh yang ketiga itu Bapak Ibu ya, dan temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Dalam ini adalah bisa juga disebut sebagai sintaks ya. Sintaks kita dalam melaksanakan proyek itu di tahap pertama mungkin temukan dulu apa yang mau menjadi masalah, temukan dulu kira-kira temanya seperti apa, proyeknya seperti apa, kemudian bayangkan temanya nanti berjalan, pelaksanaan kegiatannya seperti apa, kemudian dilakukan. Di konteks lakukan ini disinilah diberikan kebebasan semerdeka-merdekanya Bapak Ibu dalam memilih pendekatan pembelajaran atau model pembelajarannya. Jadi dalam mengajarkan keterampilan ya, misalnya tata boga, di sini intinya di konteks lakukan ini. Misalnya dalam mengajarkan keterampilan tata boga, tata busana dengan menggunakan misalnya product based learning, project based learning, inquiry 5M, silakan di poin lakukan ini. Nanti untuk sintaks bagikan ini lebih kepada produk apa yang dihasilkan dari project tersebut. Misalnya project tata boga, project keterampilan tata boga, mungkin hasilnya adalah makanan. Project misalnya project keterampilan tata busana, mungkin hasilnya adalah busana ya, seperti itu dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan dalam menyusun proyek pada pendidikan kesetaraan kita. Yang pertama Bapak Ibu harus menentukan dulu alokasi SKK-nya ya. Jadi besar kecilnya SKK itu sangat ditentukan ya, sangat menentukan bagaimana atau selama apa, sejauh apa atau selama apa proyek tersebut dilaksanakan ya. Kemudian alokasi SKK untuk setiap proyek tidak harus sama ya. Jadi untuk mengetahui dia lebih besar atau lebih kecil, tolong yang pertama dilakukan itu adalah dengan cara membaca CP-CP-nya ya. Jadi alokasi SKK itu sangat tergantung dari program keterampilan dan atau program pemberdayaan yang akan kita capai, capaian pembelajarannya. Jadi tidak mesti harus sama ya. Satu proyek dapat dilakukan dengan SKK yang lebih banyak daripada proyek lainnya. Jika misalnya tingkat kesulitan daripada proyek tersebut atau keterampilan tersebut lebih sulit atau lebih lama waktu proses pengerjaannya daripada proyek-proyek atau keterampilan-keterampilan yang lainnya. Waktu pelaksanaan P5 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar satuan pendidikan, peserta didik, lingkungan ya. Sangat penting untuk membuat urutan waktu dalam pengerjaan proyek. Topik kegiatan pemberdayaan atau keterampilan dipilih yang relevan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dan relevan dengan capaian pembelajaran. Jadi topik kegiatan pemberdayaan, jadi setelah menentukan temanya itu kita tentukan topiknya. Topiknya itu harus relevan dengan CP dan harus relevan dengan temanya. Jadi kita nggak sembarang juga menentukan topiknya ya. Dan aktivitas pembelajaran proyek ini bisa dilakukan di satuan pendidikan, di lingkungan peserta didik, misalnya di lingkungan tempat tinggalnya ya. Boleh dilakukan di lembaga lain, boleh di dunia maya, dan boleh kombinasi dari tempat-tempatnya itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sampai kepada bagaimana kita menyusun rapor P5 itu sendiri ya. Ini kita ditawarkan ada 3 prinsip rancangan rapor itu, yaitu menunjukkan keterpaduan, itu prinsip pertama, yang kedua tidak menjadi beban administratif, dan yang ketiga kompetensinya secara utuh. Itu prinsip dalam penyusunan atau merancang rapor proyek P5. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Raportnya ini pertama untuk proyek 1 itu dideskripsikan dulu sebelah kiri ini. Itu terlalu kecil nggak kelihatannya, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca PPT ini. Itu deskripsikan dulu proyeknya. Kemudian untuk mengukur dimensinya, sini kita turunkan dari misalnya dimensinya berkebinekaan global ya. Nanti diturunkan lagi menjadi elemen atau sub elemennya. Nah ini nanti tinggal dikasih kriteria bila berkembang, sudah berkembang, dan seterusnya. Nanti tinggal dicentang-centang saja.
Jadi kalau misalnya cuma dalam proyek itu cuma dua dimensi yang disasar, berarti ukurannya cuma dua, misalnya berkemenangan global aja dan bergotong royong. Selebihnya yang lainnya dimensi yang lain tidak ada. Jadi dua aja yang ditampilkan. Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelah kiri tadi itu deskripsi. Tadi di gambarannya sini sebelah paling kiri itu deskripsi. Di sini dijelaskan deskripsinya. Deskripsi proyek tersebut. Kemudian ukurannya. Ukuran dimensi tersebut diturunkan menjadi elemen dan subelemen ya. Nah, misalnya nih subelemen yang ini di kotak tanda merah ini adalah subelemen yang diturunkan yang menjadi bagian daripada berkebinekaan global. Itu yang diturunkan seperti ini ya, misalnya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya. Itu kemudian yang kita copy paste. Jadi Bapak Ibu berdasarkan dimensi yang dipilih, kira-kira proyek itu Bapak Ibu buka dulu di elemen dan subelemen yang ada di contoh panduan. Kemudian pilih dari kriteria-kriteria itu yang mana lebih cocok dengan proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian itu di copy paste, dimasukkan di rapor sebagai tolak ukur atau bentuk ukuran yang akan kita capai dalam kriteria pengukuran belum berkembang, sudah berkembang, dan seterusnya. Sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk materi-materi yang tentang kebijakan, panduan, regulasi tentang kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu bisa akses di kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Semua tentang regulasi, tentang kebijakan dan panduan ada di dalam kurikulum link ini. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di sesi akhir dari paparan ini. Mohon maaf saya minum dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih.